Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal penciptanya dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian dalam hal ini, mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat. Tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat, sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan, sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia.
Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kedatangan Anak Manusia adalah hari di mana kita kerap kali berpikir tentang kiamat. Dan kalau orang mengatakan kiamat, konotasi atau pemikiran yang muncul adalah bahwa semuanya akan hancur dan berakhir. Pewartaan Yesus kepada para murid hari ini bukan soal kehancuran pertama-tama. Tetapi lebih dari itu, kabar gembiranya adalah bahwa Anak Manusia pada saatnya akan sungguh datang. Memang kedatangan Anak Manusia bukan bertujuan untuk menghancurkan, karena Allah tidak pernah bermaksud menghancurkan kita, orang yang percaya kepadanya. Bahwa fisik, badan, materi, atau apapun yang ada di sekitar kita, juga tubuh kita, memang karena sifat kefisikan itu pada saatnya akan hancur. Tetapi jiwa kita adalah jiwa yang diciptakan bagi Allah, dan itu tidak akan pernah hancur. Sekalipun misalnya kita meninggal, ataupun kalau kiamat datang. Berkali-kali Yesus di dalam pewartaan pada kesempatan yang lain sungguh menyatakan keinginan Allah untuk menyelamatkan kita. Karena itu, berhadapan dengan kedatangan Anak Manusia yang tidak pernah kita tahu kapan saatnya, bukanlah ketakutan yang selayaknya kita kembangkan dan hidupi di dalam masa penantian. Tetapi sebaliknya, harapan dan iman yang semakin besar bahwa kedatangannya justru akan membawa kita ke dalam persatuan yang lebih erat lagi kepada Allah. Itu yang senantiasa harus kita hidupi, kita kembangkan, dan bahkan kita yakini di dalam iman. Bukan sesuatu yang sulit untuk boleh semakin menjalin relasi dengan Allah, karena lewat apa yang ada di sekitar kita sebetulnya Allah menyatakan dirinya, menyatakan kasih dan kehendaknya untuk senantiasa menyelamatkan kita. Itulah yang tadi kita dengarkan juga di dalam bacaan pertama, bahwa sebagai ciptaan kita diajak untuk semakin mengagumi apa yang ada di sekitar kita, karena semuanya kemudian mengarahkan kita
kepada Sang Pencipta adalah tadi istilah di dalam bacaan pertama, sesuatu yang tolol kalau dengan segala macam keindahan yang ada di sekitar kita, keteraturan, bahkan dengan segala apapun yang membuat kita sebenarnya bisa mengagumi ciptaannya, kita tidak mampu mengenal Allah. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk justru melalui ciptaan, kita mengenal istilah bacaan tadi, senimannya. Kita dihantar kepada Sang Pencipta, sehingga kita boleh semakin menyadari, meyakini, dan bahkan menghidupi sungguh kita ini pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah, karena Ia mempersiapkan segala sesuatunya bagi keselamatan kita. Semoga saudara sekalian yang terkasih, pun kalau kerap kali kita dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan tentang misalnya akhir zaman atau kiamat, kekhawatiran atau ketakutan itu tidak menjadi ancaman bagi kita, tetapi menjadi titik berangkat kita untuk boleh semakin justru bersyukur, menepis ketakutan dan kekhawatiran itu, karena kita percaya Allah tidak menginginkan kehancuran kita. Ia menginginkan persatuan dirinya dengan kita. Dan dengan pengharapan yang seperti itu, semoga lalu hidup Kristiani kita menjadi hidup Kristiani yang memberikan kegembiraan, karena Allah sungguh memelihara kita. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita, untuk semakin mengenal Allah, kemuliaannya, kebesarannya, dan lebih-lebih kasih-Nya kepada kita bahkan setiap hari melalui apa yang ada di sekitar kita. Pun kalau hal kecil dan sederhana, cukuplah itu menghantar kita pada kebesaran Tuhan, karena kita sebagai manusia pun membuat imitasi atau tiruannya tidak akan mampu. Hanya kepada Dia ketika kita mengarahkan hati dan pikiran, kita sampai kepada kekaguman ini. Dan dari kekaguman kita bisa sampai akhirnya lebih dari sekedar kekaguman, melainkan sampai kepada iman, kepercayaan yang semakin besar kepada Dia yang menyelenggarakan hidup kita.